Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana kerja perusahaan yang disusun secara sistematis dalam satuan uang untuk periode tertentu sebagai pedoman kegiatan perusahaan. Dan yang di bawah yaitu fungsi anggaran. Apa itu fungsi anggaran? Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, koordinasi pengendalian, dan evaluasi kinerja manajemen. Bahwa yang di sebelah kanan yaitu adalah ciri-ciri anggaran. Anggaran disusun dalam satuan moneter, berlaku untuk jangka waktu tertentu, disetujui manajemen, dan bersifat fleksibel sesuai kondisi perusahaan. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran keuangan, meliputi anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Dan yang kedua yaitu anggaran operasional, meliputi anggaran penjualan, produksi, serta anggaran biaya pemasaran. Apa itu anggaran pemasaran? Adalah rencana pengalokasian dana untuk kegiatan pemasaran seperti promosi, iklan, dan distribusi. Dan yang kedua itu fungsi anggaran pemasaran. Apa fungsi anggaran pemasaran? Yaitu sebagai pedoman kegiatan pemasaran, alat pengendalian biaya pemasaran. Serta yang terakhir yaitu ciri-ciri anggaran. Anggaran disusun dalam satuan moneter, berlaku untuk jangka waktu tertentu, disetujui manajemen, dan bersifat fleksibel sesuai kondisi perusahaan. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan sebuah produk atau jasa pada konsumen saja, melainkan dapat mengetahui bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Dalam era bisnis modern, keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memahami, mengidentifikasi, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara tepat melalui pengelolaan aktivitas pemasaran yang efektif dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Serta di sini ada definisi promosi. Promosi adalah komunikasi antar produsen dengan konsumen, mengenal suatu produk dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen agar mengkonsumsi produk tersebut sehingga dapat meningkatkan penjualan. Oke, jadi di sini ada manfaat dan dampak promosi. Promosi memberikan manfaat yang signifikan baik bagi produsen maupun konsumen. Yang pertama itu bagi konsumen, dapat membantu konsumen dalam mengelola pengeluaran secara lebih terencana karena memperoleh informasi yang jelas mengenai sebuah produk atau jasa yang tersedia di pasar. Dan yang kedua yaitu bagi produsen yaitu untuk mengurangi intensitas persaingan harga karena konsumen cenderung memilih produk berdasarkan daya tarik merek. Selain itu, promosi membantu membangun citra positif goodwill terhadap merek, meningkatkan volume penjualan, serta membantu menjaga kestabilan produksi perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak promosi. Yang pertama itu ada dampak positif. Bagi konsumen itu mendorong konsumen untuk membeli produk yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan prioritas. Yang kedua, ada bagi produsen, dapat menghindarkan persaingan berdasarkan harga karena konsumen membeli barang karena tertarik akan mereknya. Dan ada juga dampak negatifnya. Yang pertama itu ada bagi konsumen, mereka dibujuk untuk membeli barang yang kadang-kadang barang tersebut belum dibutuhkan. Yang kedua itu ada bagi produsen, dampak negatifnya itu promosi yang berlebihan dapat meningkatkan biaya, menurunkan keuntungan, membuat konsumen bergantung pada diskon, serta beresiko merusak citra merek dan memicu persaingan harga yang tidak sehat. Selanjutnya, di sini ada tujuan promosi dan alat-alat promosi. Promosi bertujuan untuk menyampaikan informasi, menarik perhatian, serta mempengaruhi konsumen agar terjadi peningkatan penjualan. Menurut swasta 2253 terdapat 4 tujuan utama promosi, yaitu yang pertama, modifikasi tingkah laku, memberi informasi, membujuk, dan mengingatkan. Adapun alat-alat promosi menurut swasta 2350 menyatakan alat-alat promosi terdiri dari periklanan, personal selling, publisitas, dan promosi penjualan. Selanjutnya ada promotion mix. Dalam promotion mix ada dua cara yang paling ampuh yang dikemukakan oleh ALMA 2173 antara lain. Yang pertama itu ada advertising. Advertising sudah diyakini keampuhannya untuk memikat hati konsumen. Advertising bisa mencapai jarak jauh dan memasuki masyarakat luas. Tapi advertising tidak punya kemampuan dalam melakukan transaksi. Advertising bersifat satu arah atau bersepihak saja. Yang kedua ada personal selling pelayanan.
Pramuniaga, penjual keliling sangat ampuh melayani konsumen. Mereka mampu berdialog dengan konsumen, bisa mengatasi keberatan yang diajukan, bisa memberi informasi dan bisa pula mencatat apa kemauan atau bagaimana selera konsumen yang dihadapinya. Selanjutnya di sini ada anggaran promosi. Apa sih anggaran promosi itu? Anggaran promosi adalah alokasi dana yang direncanakan perusahaan untuk semua kegiatan promosi dan pemasaran termasuk iklan, distribusi materi promosi, aktivitas penjualan dan pemasaran dalam periode tertentu. Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengendalikan dan mengevaluasi pengeluaran promosi serta mendukung strategi pemasaran secara efektif dan mengandalkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan agar tetap sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dan di sini juga ada anggaran promosi disusun berdasarkan besar kecilnya perusahaan, jenis produk, serta ragam kegiatan yang dijalankan. Dalam perencanaannya, anggaran promosi seringkali menggunakan taksiran yang sulit diprediksi karena dipengaruhi oleh berbagai data, informasi, serta faktor yang bersifat controllable dan uncontrollable. Selanjutnya itu ada fungsi anggaran promosi. Sebagai pedoman kerja, yaitu memberikan arah dan target bagi aktivitas promosi perusahaan. Sebagai alat pengordinasian kerja, yaitu menyelaraskan kerja antar bagian agar saling mendukung dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai alat pengawasan kerja, yaitu menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi kegiatan promosi. Baik, selanjutnya di sini ada definisi penjualan. Penjualan dalam arti sederhana adalah proses memindahkan kepemilikan suatu barang dan pemilik pertama mendapatkan uang senilai barang yang berpindah ke kepemilikan tersebut. Pengertian penjualan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kini penjualan tidak hanya merupakan proses menukar barang dengan uang, tetapi di dalamnya sudah terdapat unsur memujuk calon pembeli agar membeli barang atau jasa tersebut. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan menurut swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan meliputi kondisi dan kemampuan penjual yang berkaitan dengan jenis dan karakteristik produk, harga, serta syarat penjualan. Kondisi pasar yang mencakup jenis pasar, segmen pembeli, daya beli, frekuensi pembelian, serta kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, selain itu, kegiatan penjualan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internalnya, yaitu seperti satu faktor eksternalnya yaitu perubahan demografi penduduk, tingkat persaingan pasar, aspek agama dan budaya, kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian nasional, serta kemajuan teknologi. Dan yang kedua yaitu faktor internalnya. Yang pertama yaitu data penjualan periode sebelumnya, kapasitas produksi, ketersediaan tenaga kerja, modal kerja perusahaan, fasilitas dan aset perusahaan, serta kebijakan perusahaan. Kemudian ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran juga menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memandukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan pasar sasaran. Konsep pemasaran ini bersandar pada 4 pilar, yaitu yang pertama, pasar sasaran, kedua, kebutuhan pelanggan, ketiga, pemasaran terpadu, dan keempat, profitabilitas. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Menurut Kotler, biaya pemasaran adalah sejumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas pemasaran. Senada dengan itu, Mulyadi menjelaskan bahwa biaya pemasaran dalam arti sempit itu dipahami sebagai biaya penjualan, yaitu seluruh biaya yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk kepada pasar. Nah, kemudian proses penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran pemasaran merupakan bagian penting dalam perencanaan operasional perusahaan. Sebagai pedoman pengalokasian sumber daya untuk mencapai target penjualan dan tujuan perusahaan. Proses penyusunan anggaran pemasaran umumnya melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis situasi dan evaluasi kinerja di masa lalu. Kedua, peramalan penjualan. Tiga, penetapan tujuan dan target pemasaran. Empat, identifikasi dan pemilihan strategi pemasaran. Lima, penyusunan rencana anggaran. Enam, pembahasan dan persetujuan anggaran. Tujuh, pelaksanaan anggaran pemasaran. Dan yang terakhir, 8, pengendalian dan evaluasi pemasaran. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam perhitungan ramalan biaya pemasaran
dari PT Cisarua Monsen Dairy Tbk atau yang biasa disebut dengan Cimory. PT Cimory ini merupakan perusahaan FMCG yang bergerak di bidang produk susu dan makanan olahan dengan merek utamanya yaitu Cimory dan juga Kenzler. Dalam menjalankan usahanya, tentu saja Cimory memiliki visi dan juga misi, yaitu untuk menjadi perusahaan makanan dan minuman termuka yang menyediakan produk bernutrisi tinggi dan berkualitas bagi masyarakat. Dengan komitmen tersebut, Cimory ini terus berkembang dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ini adalah visi dan misi dan juga nilai perusahaan dari PT Cimory. Untuk visi dan misinya yaitu, perusahaan ini bertujuan menjadi produsen makanan dan minuman premium dengan fokus pada pertumbuhan bisnis, SDM, dan kontribusi terhadap negara. Dan untuk nilai perusahaannya ini memegang nilai ERC, di mana Agile yaitu berarti karyawan dituntut untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan bisnis. Dan untuk R-nya sendiri itu result oriented, di mana menunjukkan bahwa setiap pekerjaan ini difokuskan pada pencapaian hasil dan target yang jelas. Dan untuk C-nya sendiri yaitu kolaboratif, di mana menekankan pentingnya kerja sama tim, komunikasi, dan sinergi antar individu maupun antar bagian untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama-sama. Jadi, nilai IRC ini mendorong setiap individu untuk cepat beradaptasi, fokus pada pencapaian hasil, serta bekerja sama secara aktif demi mencapai tujuan perusahaan dan juga menjadi dasar budaya kerja perusahaan PT Cimory. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam perhitungan ramalan biaya pemasaran PT Cimory di tahun 2025. Dalam perhitungan biaya pemasaran ini, kita memakai dua metode, yaitu yang pertama metode least square. Metode ini digunakan untuk meramalkan penjualan berdasarkan data historis dengan cara garis tren terbaik atau trend line. Di sini kita memiliki data, kita mengambil 4 tahun terakhir yaitu dari 2021 sampai dengan 2024 dan kita menghitung biaya pemasaran di tahun 2025. Di sini datanya ada penjualan bersih dan juga ada biaya pemasaran. Nah, sebelum masuk ke dalam perhitungan biaya pemasaran ya, kita harus mencari terlebih dahulu nih nilai waktu atau yang disebut dengan X. Untuk mencari nilai waktunya, di sini dikarenakan kita memiliki datanya genap atau 4 tahun terakhir, maka untuk menentukan nilai waktu X-nya ini ditentukan simetris dengan selisih satuannya itu 2. Jadi, untuk di tahun 2021-nya itu min 3, 2022-nya min 1, 2023-nya 1, dan 2024-nya 3, sehingga untuk nilai waktu di tahun 2025 adalah 5. Jadi untuk X-nya di tahun 2025 yaitu 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pemasaran yaitu menghitung nilai kuadrat waktu dan hasil perkalian antara waktu dan pemasaran. Jadi di sini ada tabel keseluruhan di mana ada biaya pemasaran atau Y, ada nilai waktu atau X, ada tahun, ada X kuadrat, dan juga XY. Dalam data yang kita miliki bahwa semua nominal ini dalam satuan juta rupiah. Jadi pada tahun 2021, untuk biaya pemasarannya ini atau nilai Y-nya ini adalah 885.659 dan nilai waktunya atau X-nya itu adalah min 3, sehingga untuk nilai X kuadratnya itu min 3 dikuadratkan sehingga menghasilkan 9 dan juga XY-nya di mana 885.659 ini dikali dengan min 3 sehingga menghasilkan min Rp2.656.977. Lalu di tahun 2022 untuk biaya pemasarannya itu sebesar Rp1.279.711 dan nilai waktunya itu min 1 sehingga X kuadratnya itu 1 dan untuk XY-nya menghasilkan min Rp1.279.711. Lalu pada tahun 2023
Untuk biaya pemasarannya ini sebesar Rp1.623.974 dan untuk nilai waktunya juga masih sama 1 sehingga X kuadratnya juga sama 1 dan untuk X-nya tentu sama saja seperti biaya pemasarannya di mana yaitu Rp1.623.974. Lalu pada tahun 2024 biaya pemasarannya sebesar Rp2.202.150, nilai waktu X-nya itu 3, sehingga X kuadratnya itu 9 dan untuk X-Y-nya Rp2.202.150 ini dikalikan dengan 3 menghasilkan Rp6.606.450. Jika sudah kita masukkan ke dalam perhitungan X kuadrat maupun X-Y-nya, kita jumlahkan atau kita totalkan di setiap masing-masing tabelnya. Untuk tabel biaya pemasarannya sendiri atau tabel Y-nya ini kita totalkan sebesar Rp5.991.494. Untuk tabel X atau nilai waktunya itu 0, untuk nilai X kuadratnya yaitu 20, untuk jumlah dari tabel XY yaitu Rp4.293.736. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke dalam penyusunan pemasaran tren dengan metode least square. Nah, yang pertama, kita terlebih dahulu untuk menghitung nilai konstanta A dengan rumus di mana A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y-nya ini kita dapat dan kita sudah hitung sebelumnya sebesar Rp5.991.494 dibagi dengan 4 di mana 4 ini atau N ini adalah jumlah data yang kita miliki itu ada 4 tahun, jadi kita masukkan N itu 4. Menghasilkan 1.497.873,5 kita bulatkan saja menjadi Rp1.497.876. Lalu selanjutnya kita menghitung koefisien arah B dengan rumus B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY sendiri ini adalah jumlah atau total dari XY-nya. Jadi kita masukkan dan sudah kita hitung di tabel sebelumnya bahwa sigma XY-nya ini mendapatkan hasil Rp4.993.736 dibagi dengan sigma X kuadratnya juga sudah kita hitung mendapatkan 20 sehingga hasilnya 214.686,8 atau sama dengan kita bulatkan Rp214.687.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap paling akhir di mana ini adalah peramalan yang kita akan tentukan di tahun 2025 nanti, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X, di mana A-nya sudah kita hitung sebesar 1.497.874 ditambah dengan B, B-nya juga sudah kita hitung mendapatkan di 214.687 dikali dengan 5. 5 ini adalah nilai waktu yang sudah kita hitung pertama kali untuk tahun 2025 yaitu 5, jadi kita masukkan X-nya 5. Lalu kita hitung terlebih dahulu untuk perkalian B dan juga X-nya. 214.687 dikali dengan 5 menghasilkan Rp1.073.435.000. Lalu kita tambah 1.073.435-nya ini dengan Rp1.497.874 sehingga menghasilkan Rp2.571.309.000. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode least square, biaya pemasaran tahun 2025 pada PT Cimory ini diperkirakan sebesar Rp2.571.309. Baik, selanjutnya saya Riani Trihapsari akan menjelaskan bagaimana cara menghitung forecasting biaya pemasaran dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata digunakan untuk melihat data dengan cara yang lebih sederhana.
yaitu dengan membagi data menjadi dua kelompok dan membandingkan rata-ratanya. Nah, diketahui di sini ada data biaya pemasaran PT Cimory seperti yang tertera, dan data ini dalam juta rupiah. Ada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan total biaya pemasaran seperti yang ada di dalam tabel. Nah, kemudian kita akan lanjut langkah-langkah menghitung ramalan biaya pemasaran menggunakan metode semi rata-rata. Yang pertama, kita perlu membagi data menjadi dua kelompok. Data biaya pemasaran dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah data yang sama. Jika jumlah data ganjil, data paling tengah tidak diikutsertakan atau dimasukkan dalam dua bagian data. Karena pada perhitungan ini dihitung mulai dari 2021 sampai 2024, sehingga jumlah datanya adalah genap. Jadi kelompok 1 kita bagi menjadi 2021 sampai 2022, dan kelompok 2 menjadi 2023 sampai 2024. Nah, setelah kita kelompokkan data-datanya, kita akan menghitung rata-rata dari tiap kelompok. Rata-rata pada masing-masing kelompok mencerminkan kondisi biaya pemasaran pada periode tersebut. Kelompok 1, Y1 sama dengan kita masukkan nominal biaya pemasaran pada tahun 2021 dan 2022, di mana 2021 sebesar Rp885.689 ditambah dengan Rp1.279.711 dibagi dengan 2, karena total data di kelompok 1 itu ada 2. Sama dengan hasilnya sebesar Rp1.082.685. Dan titik tengah waktu kelompok 1 yaitu sebesar 2021,5. Kemudian kita hitung yang kelompok 2, Y2 sama dengan kita masukkan data biaya pemasaran tahun 2023 dan 2024, kita tambahi, lalu kita bagi 2. Hasilnya yaitu Rp1.913.062. Dan titik tengah waktu untuk kelompok 2 yaitu 2023,5. Nah, setelah kita menghitung rata-rata tiap kelompoknya, kita akan menghitung nilai B-nya. Nilai B diperoleh dari selisih rata-rata kedua kelompok yang kita dibagi dengan selisih waktu antara titik tengah kedua kelompok, yaitu B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Jadi kita masukkan Y2-nya itu tadi sebesar Rp1.913.062 dikurangi dengan Rp1.082.685 dibagi dengan X2-nya itu sebesar 2023,5 dikurangi 2021,5. Hasilnya yaitu 830.377 dibagi dengan 2, sehingga diperoleh B-nya itu sebesar Rp415.189. Nah, setelah didapatkan nilai B-nya, kita akan menghitung ramalan biaya pemasaran untuk tahun 2025. Rumusnya itu YT sama dengan Y1 ditambah B dalam kurung T dikurangi T1. Keterangan, YT itu sama dengan nilai ramalan pada tahun ke T, Y1 yaitu rata-rata kelompok pertama, B yaitu kenaikan per tahun, T sama dengan tahun yang diramalkan, dan T1 sama dengan titik tengah kelompok pertama. Kita akan substitusikan ke tahun 2025. Jadi Y 2025 sama dengan Y1-nya sebesar Rp1.082.685 ditambah dengan B-nya sebesar Rp415.189 dan T-nya 2025 dikurangi dengan titik tengah kelompok pertamanya yaitu 2021,5. Sehingga dihasilkan ramalan biaya pemasaran tahun 2025 yaitu sebesar Rp2.535.847. Berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan, dapat dilihat bahwa biaya pemasaran Cimory terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024 dan diikuti oleh kenaikan penjualan bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemasaran berperan penting dalam kegiatan mendukung kinerja penjualan perusahaan. Melalui metode peramalan baik semi rata-rata maupun least square, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan biaya pemasaran tahun 2025. Meskipun terdapat perbedaan hasil, metode least square dinilai lebih mampu menangkap tren kenaikan biaya dari tahun ke tahun. Dengan demikian, hasil peramalan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan pemasaran untuk ke depannya.